Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh kabar yang sangat mengejutkan dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Publik dibuat tercengang dengan perkembangan terbaru yang melibatkan deretan nama besar selebriti papan atas Indonesia. 2025, tapi kenapa sekarang baru dijadikan tersangka? Gue nggak tahu apapun itu, perjalanannya seperti apa, kasusnya seperti apa, ya. Nah, kan apalagi kan baru belakangan ini perseteruan dengan pasangannya ya gue nggak tahu nih apa dibalik fakta tentang kasus ini. Hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwendah adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau hubungan persahabatan yang erat di dunia hiburan kini menjelma menjadi sebuah aksi nyata pendampingan hukum yang menyita perhatian jutaan pasang mata. Raffi Ahmad dan Ivan Gunawan, dua sosok presenter serta pengusaha ternama yang dikenal sangat dekat dengan Ruben Onsu, dikabarkan mengambil langkah berani dengan pasang badan membantu sang sahabat mengumpulkan berbagai bukti penting untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Langkah hukum yang diambil ini mendadak menjadi sorotan panas karena menyeret nama mantan istri Ruben, Sarwendah, serta sosok pria bernama Gio yang mendadak ikut terseret dalam pusaran polemik yang kian memanas ini. Prahara yang tadinya hanya menjadi konsumsi gosip burung di media sosial, kini resmi memasuki babak baru yang jauh lebih serius dan menyentuh ranah hukum secara langsung. Ketegangan mulai memuncak ketika publik menangkap sinyal adanya pengumpulan bukti-bukti krusial yang dilakukan secara terstruktur. Coba deh cek medsos ya, terutama kolom komentarnya. Ini artis RO ini banjir doa dan dukungan ya. Dan sahabatnya juga yakin kalau dia bisa melewati ujian ini. Psikologi dan juga ilmu spiritual. Ini RO ini lahir 15 Agustus ya, titik-titik. Ini Senin Pon, lumayan kuat ya. Dia nggak mudah jatuh. Dia juga bisa terpukul ya memang, tapi akan bangkit lagi. Sangat serius ini kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya sudah ada bukti-bukti yang cukup, ada saksi-saksi yang cukup yang memberatkan posisi si Ruben Onsu. Kehadiran Raffi Ahmad dan Ivan Gunawan di sisi Ruben Onsu tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral sebagai sahabat lama, melainkan ikut terlibat aktif memastikan seluruh dokumen, rekaman, hingga bukti digital terkumpul dengan rapi sebelum diserahkan kepada penyidik. Kecepatan informasi yang menyebar di platform digital membuat narasi ini langsung memuncaki daftar tren di berbagai media sosial. Netizen dari berbagai kalangan berbondong-bondong memberikan spekulasi dan pandangan mereka terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Isu yang berkembang tidak lagi sebatas perpisahan rumah tangga biasa, melainkan telah berkembang menjadi dugaan skandal yang melibatkan pihak-pihak terdekat. Keterlibatan sosok Gio dalam pusaran kasus ini menjadi teka-teki besar yang paling banyak dicari oleh netizen, mengingat namanya tiba-tiba muncul dan dikaitkan secara langsung dengan Sarwendah, serta polemik yang sedang dihadapi oleh Ruben Onsu. Jadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Nah, kalau yang itu kan saya baru saja mendengar juga. Jadi kalau saya mau berkomentar terlalu banyak itu saya nggak bisa juga, karena kan saya juga nggak begitu tahu masalah itu. Benarkah artis RO akan dipenjara? Ya, kini harus berhadapan dengan badai baru. Status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar. Ini tersangka ya, bukan terdakwa. Tapi justru yang menjadi penasaran publik, benarkah dia akan dipenjara? Nah, saya tidak akan membaca gosip atau membual ya dengan omong kosong. Tapi saya akan membaca langit menggunakan ilmu nitinistra diri dari angka dan wetonnya RO. Dan saya coba untuk netralnya. Aksi kompak yang ditunjukkan oleh Raffi Ahmad dan Ivan Gunawan menandakan bahwa persoalan yang dihadapi Ruben Onsu bukanlah hal yang sepele. Sebagai dua figur publik yang memiliki pengaruh sangat besar dan jaringan luas, keputusan Raffi dan Ivan untuk ikut campur secara terbuka memberikan bobot tersendiri pada kasus ini. Banyak pihak menilai bahwa dukungan yang diberikan kedua sahabat tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran serius yang dirasakan oleh Ruben Onsu. Dalam berbagai kesempatan, kebersamaan mereka bertiga memang selalu menarik perhatian. Namun kali ini atmosfer yang tercipta sangat jauh dari kesan gembira yang biasa mereka tampilkan di layar kaca. Wajah-wajah serius dan gestur tegas yang ditunjukkan saat mengurus proses hukum ini menegaskan bahwa ada hal besar yang sedang diperjuangkan.
Pengumpulan bukti yang dilakukan tidak main-main, mencakup berbagai berkas penting yang diyakini mampu memperjelas duduk perkara yang selama ini simpang siur di mata publik. Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi. Bener nggak sih, gengs? Kayaknya drama ini nggak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya. Kayak saut-sautan gitu. It's never ending story. Bener nggak sih? Apa kasusnya seperti apa, ya? Nah, kan apalagi kan baru belakangan ini perseteruan dengan pasangannya ya. Ya, gue nggak tahu nih apa dibalik fakta tentang kasus ini. Ya, cuman ya namanya public figure ya kita nggak bisa tahu yang di dalamnya, namanya perjalanan mereka penuh dengan retorika, lika-liku dan lain-lainnya. Sisi lain yang tak kalah menyita perhatian adalah bagaimana nama Sarwendah kembali menjadi pusat perbincangan hangat. Setelah dinamika kehidupan pribadinya terus dicoroti pasca perceraian, munculnya nama Gio dalam pusaran masalah baru ini seolah nambah beban polemik yang harus dihadapi. Publik mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Sarwendah dan Gio berkas bukti yang sedang disiapkan oleh tim hukum Ruben bersama Raffi Ivan. Berbagai analisis liar bermunculan di komentar akun-akun gosip, memperdebatkan apakah kasus ini berkaitan dengan masalah personal, hak asuh, dugaan pencemaran nama baik, atau bahkan persoalan finansial bisnis yang melibatkan mereka di masa lalu. Apapun bentuk skandal yang diisyaratkan, keterlibatan pihak kepolisian menandakan bahwa jalur kekeluargaan tampaknya telah menemui jalan buntu, sehingga langkah hukum dianggap sebagai satu-satunya cara terbaik untuk mencari keadilan dan kebenaran yang hakiki. Entah itu laporan dan lain sebagainya. Saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karya. Untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasti terkait masalah ini. Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan kabar fantastis yang melibatkan dua sahabat dekat, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Di tengah rumor dan tekanan hukum yang beredar, Raffi Ahmad dikabarkan mengambil langkah drastis dengan mengelontorkan dana hingga 3,5 miliar rupiah demi membantu Ruben menyelesaikan permasalahan finansial yang melilitnya. Langkah berani ini diambil untuk menyelamatkan sang sahabat agar terbebas dari ancaman penetapan status tersangka dalam pusaran kasus hukum yang sempat menyita perhatian publik. Solidaritas tanpa batas yang ditunjukkan Raffi Ahmad ini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari netizen. Pihak-pihak terkait dikabarkan tengah menyelesaikan administrasi pelunasan tersebut guna memastikan seluruh proses hukum dapat diselesaikan secara damai dan tuntas. Telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Dan pemirsa, kasus tersebut semakin menjadi perhatian setelah polisi menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Gitu. Nggak mungkin sih seorang Ruben ya, kalau aku ya, melakukan apa yang dituduhkan gitu ya, tindakan pidana kayak gitu ya. Yang ada dia malah yang sering ditipu. Dia tuh sering ditipu sama orang-orang dekat. Di sosmed heboh, dia masih pengajarnya, aku cobaannya berat banget. Di saat mau pengadilan kan mau pengadilan kita asli. Iya. Tiba-tiba masuk ini, aduh, padahal laporannya dan ya semua nggak ada yang. Kehebohan mengenai kabar pelunasan dana fantastis ini langsung meledak di berbagai platform video pendek seperti TikTok, Instagram Reels, hingga YouTube. Algoritma media sosial seolah bergerak sangat cepat menyebarkan potongan video, kutipan pernyataan, hingga analisis dari para pengamat hiburan. Tagar yang membawa nama Raffi Ahmad dan Ruben Onsu langsung memuncaki daftar tren selama berhari-hari dengan jutaan tayangan. Netizen terbelah dalam memberikan respons. Sebagian besar menyatakan kekaguman mereka atas kebaikan hati dan kesetiaan Raffi Ahmad yang dinilai sangat royal dalam membantu sahabat di masa-masa terpuruk. Sementara, sebagian lainnya menyoroti betapa kejamnya dinamika bisnis dan industri hiburan yang mampu menyeret figur publik papan atas ke dalam persoalan hukum yang begitu rumit dan berbiaya mahal. Ruben Onsu, sehubungan dengan pemberitahuan yang beredar belakangan ini, saya mohon maaf atas situasi yang ada. Selama ini, proses ini berjalan, saya juga berupaya melakukan tabayun melalui teman kami, namun memang belum menemukan titik temu. Di sisi lain, saya terus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan, dengan tujuan menunjukkan kesesuaian data dan keterangan yang ada.
Namun, karena beberapa orang yang sebelumnya bekerja bersama saya sudah tidak bekerja lagi dan sulit dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban, sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti-bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Proses tersebut tentu telah menyita cukup banyak waktu dan melibatkan banyak pihak. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan semangat dan dukungan. Dampak dari mencuatnya kabar ini terasa sangat luas di industri hiburan tanah air. Tagar yang berkaitan dengan nama Ruben Onsu, Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, Sarwendah, hingga Gio langsung membanjiri lini masa dan menjadi konten paling banyak disaksikan di berbagai kanal video pendek. Algoritma media sosial seolah meledak dengan tingginya pencarian dan interaksi dari masyarakat yang penasaran ingin mengetahui perkembangan jam demi jam dari kasus ini. Para pengamat dunia hiburan hingga praktisi hukum pun mulai memberikan pandangan mereka mengenai potensi arah dari kasus yang sedang bergulir ini. Dukungan publik terbelah menjadi beberapa kubu, di mana sebagian besar memberikan simpati yang mendalam kepada Ruben Onsu dan memuji solidaritas yang ditunjukkan oleh Raffi serta Ivan Gunawan. Sementara sebagian lainnya meminta agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi Sarwendah dan Gio sebelum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. 39 itu tidak mengatur syarat, dan kalau memang ingin diberikan syarat, maka itu harus melalui proses kesepakatan bersama. Tiba-tiba S itu bangkit dari tempat duduknya. Jadi tadinya bersandar, dia bangkit, dan kemudian dia teriak ke saya itu, menyatakan bahwa Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan, bagaimana perasaan Bapak? Jadi dengan nada yang sangat tinggi. Oleh karena itu, saya mengatakan, diam, duduk, sabar, biarkan saya bicara dulu dan jangan saya diintervensi. Jadi itu fakta yang terjadi. Netizen! Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh, pusing kali aku. Aku nggak tahu ini kasus apa. Coba kalian yang tahu, jelaskan dulu di bawah. Pening aku. Kenapa dia tersangka nih? Tapi ku baca dia tentang investasi mengenai usahanya. Tapi di paragraf terakhir ini ku lihat, kok bingung aku ya, memberikan untung dan modal. Tolong, yang ngerti ini dia tiba-tiba tersangka. Tolong tulis dulu di bawah. Proses hukum yang tengah berjalan ini diprediksi akan berlangsung panjang dan memakan energi yang tidak sedikit. Kehadiran bukti-bukti kuat yang dikumpulkan oleh pihak Ruben dengan bantuan Raffi dan Ivan Gunawan menjadi kunci utama yang akan menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terseret. Pihak kepolisian sendiri dipastikan akan bertindak profesional dengan memeriksa setiap bukti yang diserahkan secara cermat sebelum melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun pihak terlapor. Keberanian Ruben Onsu untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum membuktikan komitmennya untuk menyelesaikan segala kesalahpahaman atau pelanggaran secara transparan dan terbuka. Di tengah riuhnya perhatian publik dan tekanan media yang begitu masif, semua pihak kini tertuju pada pengumuman resmi dari kepolisian yang akan mengungkap fakta sebenarnya di balik skandal yang menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia ini.